warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama mengawali majelis ilmu ini dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah melimpahkan rahmatnya untuk kita. Allah telah melimpahkan nikmatnya untuk kita, baik itu nikmat yang mampu kita rasakan berupa lahiriah maupun nikmat yang berupa batiniah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa nikmat itu kita bisa nikmati di dunia dan di akhirat kelak, dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya dengan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah kecintaan kita, beliau adalah suri tauladan untuk seluruh manusia. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengumpulkan kita di antara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, maka kita ditampilkan pertarungan. Ada pertarungan golongan kanan, ada pertarungan golongan kiri. Jadi pertarungannya itu antara golongan kanan dan kiri. Sebagai contoh, misalkan di Al-Quran diceritakan tentang Nabi Musa dan Fir'aun, Nabi Ibrahim dan Namrud, Nabi Muhammad SAW dengan elit kafir Quraisy dan lain sebagainya. Itu ditampilkan. Kenapa ditampilkan? Yang jelas untuk supaya jadi pembelajaran bagi manusia setelahnya. Pertanyaannya, apakah kita cuma hanya belajar dari golongan kanan, lalu kita lupa belajar dari golongan kiri? Lalu pertanyaan yang timbul, bisakah kita belajar dari Fir'aun? Kita belajar dari Nabi Musa, tapi mampukah kita belajar dari Fir'aun? Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, perjuangannya, keikhlasannya, tapi mampukah kita belajar dari Namrud? Kita belajar daripada Nabi Muhammad SAW, tapi mampukah juga kita belajar daripada elit kafir Quraisy, dari Abu Jahal, dari Abu Lahab, dari Umayyah bin Khalaf, dari Walid bin Mughirah, dari Utbah, dan lain-lain? Kita hanya belajar dari golongan kanan. Harusnya kita juga belajar dari golongan kiri. Kenapa? Supaya kita mampu memantapkan strategi dakwah kita menghadapi jenis-jenis golongan kiri. Dia jenis Fir'aun kah? Dia jenis Namrud kah?
Dia jenis elit kafir Quraisy? Jangan-jangan dakwah kita tidak tersebar gara-gara kurang identifikasi terhadap golongan kiri. Harusnya dengan jenis Fir'aun modelnya seperti ini. Jenis Namrud modelnya begini. Jenis elit kafir Quraisy modelnya begini. Lalu kita mampu. Kadang-kadang kita berdakwah itu sama ratakan semuanya. Padahal Al-Quran tidak cuma menceritakan Nabi Musa dengan Fir'aun, tapi Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim dengan Namrud. Yang kedua, ada pertarungan yang lebih besar daripada itu. Kita menceritakan tadi Nabi Musa dengan Fir'aun. Ada yang lebih besar daripada Fir'aun. Kita menceritakan tadi Namrud. Ada yang lebih besar daripada Namrud. Kita menceritakan tentang elit kafir Quraisy. Ada yang lebih besar dari mereka. Siapa itu? Iblis. Iblis banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quran. Semua orang melaknat iblis. Tapi bisakah kita belajar dari iblis? Kita mengatakan tidak. Tidak mungkin kita belajar dari lawan. Iblis kan musuh kita. Dia terkutuk. Apa yang bisa dipelajari dari makhluk yang terkutuk? Lalu pian ditanya, apakah ada kebaikan dari iblis? Pian mengatakan semuanya tidak. Tidak ada kebaikan bagi makhluk yang terkutuk. Ya kan? Tapi coba kita perhatikan. Sebelum ulun membahas tokoh elit kafir Quraisy, akan ulun samakan karakternya dengan iblis. Jangan-jangan kita sama karakternya seperti iblis. Ketika Nabi Adam tampil luar biasa di hadapan para malaikat, lalu Allah menyuruh sujud. Lalu iblis yang tidak sujud. Lalu iblis mengatakan, ana khairun minhu. Aku baik daripada dia. Lalu Allah murka. Allah melaknat iblis. Tapi iblis setelah dilaknat punya harapan. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan saya sampai hari kiamat. Bayangkan sudah dilaknat masih berharap. Setelah itu Allah kabulkan. Fa innaka minal munzarin. Engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Sudah dilaknat, berharap dikabulkan. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah memurkai lalu menutup pintu rahmatnya? Ketika Allah tidak menyukai hambanya, makhluknya, bahkan dilaknatnya, Allah menjawab harapan iblis. Yang kedua, ketika dia menggoda manusia, dia bersumpah kepada Allah, dia menggoda manusia. Tapi ketika dia menggoda manusia, dia punya jiwa yang tersembunyi. Apa dia kata di dalam Al-Quran? Inni akhafullah. Aku takut lawan Allah. Sambil menggoda manusia, sambil takut. Ulun buat bertakun dengan bir. Iblis bermula dari sombong. Tapi dia berharap. Tapi dia takut. Bisakah dalam satu jiwa berkumpul kesombongan, harapan, dan takut? Bisakah? Bisa. Pertanyaannya, dari mana melihatnya? Pian pasti mengatakan bisa. Karena apa? Ada contohnya. Iblis. Bisa Ustaz. Itu buktinya iblis.
Sekarang bagaimana melogikakan antara harapan dengan takut? Antara harapan dengan takut dan sombong. Sekarang begini, pian sombong dengan orang banyak harta. Lantas di mana takutnya pian dan di mana harapan pian? Tidak ada. Kesombongan menghilangkan takut. Kesombongan menghilangkan harapan. Karena cuma dia. Ketika pian berhadapan dengan orang yang tidak berilmu, pian mampu sombong. Apakah pian takut akan dibodohi oleh orang bodoh? Enggak. Ketika kita berkuasa di hadapan orang-orang biasa, kita sombong. Apakah kita takut dengan mereka? Tidak. Apakah kita berharap dengan mereka? Tidak. Orang yang cuma belum berkuasa yang berharap dengan orang lain. Setelah dia berkuasa, hukumnya secara logika dia tidak mungkin berharap dengan orang lain. Jadi amun pian berharap dengan penguasa, sia-sia belaka. Karena hukumnya begitu. Lantas ulun berpikir, subuh tadi, timbullah pertanyaan di otak tadi. Mengapa bisa berkumpul dalam satu jiwa takut, harapan, dan sombong? Ternyata iblis melihat ke atas, tapi dia tidak melihat ke bawah. Ketika dia melihat ke bawah, hilang takut dan harapan. Ketika dia melihat ke atas, dia masih ada harapan dan takutnya. Kenapa? Karena dia menganggap semua makhluk di bawahnya. Ketika dia menyadari ada makhluk yang lebih hebat daripadanya, maka timbullah dendam yang tidak pernah berakhir. Dendam itulah yang akhirnya meliputi kesombongan, ketakutan, dan harapan. Jadi kalau ada orang yang dendam, dia tahu bahwa keburukan yang dia berikan kepada orang lain adalah tidak baik. Tapi kenapa dia meluruskan atau mewujudkan niatnya? Karena dendam. Karena tidak suka. Kebencian sudah meliputi jiwanya. Itulah iblis dengan manusia. Iblis tidak benci dengan Allah. Iblis benci dengan manusia. Itu sama dengan manusia. Ketika ada orang yang sudah dia benci, walaupun kebaikan keluar dari mulutnya, tertutuplah sudah. Sama dengan iblis. Kita iblis berwujud manusia. Kedengkian sudah meliputi jiwa kita. Itulah iblis. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka dari itu ulun katakan, kita boleh belajar dari iblis harapannya dan takutnya. Tapi kita tidak belajar dari dia kedengkiannya. Kita tidak belajar kebenciannya. Kita tidak belajar kesombongannya. Ternyata harus berkumpul dalam jiwa seseorang antara takut kepada Allah dan tawadu kepada manusia. Harus berkumpul pada jiwa seseorang harapan kepada Allah dan tidak menyombongkan dengan manusia. Harapan kepada Allah dan tidak membenci manusia. Harapan kepada Allah tapi mencintai manusia. Itu. Jadi kalau pian berharap kepada Allah banyak sekali, lalu pian membenci manusia, apa bedanya kita dengan iblis? Kita berharap dengan Allah, takut dengan Allah, tapi kita masih sombong dengan manusia. Apa bedanya kita dengan iblis? Kita iblis-iblis berwujud manusia. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Itulah satu tokoh iblis yang menurut ulun pribadi ada salah satu elit kafir Quraisy
yang mendekati level iblis. Levelnya. Pian mungkin akan mengira dia Abu Jahal. Bukan. Abu Jahal tidak setangguh dia. Dia adalah Walid bin Mughirah. Abu Jahal saja melapor dengan Walid, bilangnya paman. Paman, mun orang sudah mengiau paman tuh, berarti kalah tadah sudah. Ya loh Pak? Ada orang jago nih, kita katakan jago. Paman, anak kemana paman? Oh. Atau bang kemana bang? Itu tanda kita kata tapi wanita. Abu Jahal bilang Walid nih paman. Wahai paman, Bapak dan Ibu sekalian, Ibnu Abbas berkata, iblis tadi banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tokoh kafir Quraisy yang paling banyak disebutkan Al-Quran adalah Walid bin Mughirah. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan lebih 200 ayat membicarakan Walid bin Mughirah. Khusus di dalam surah Al-Mudaththir yang ulun ceritakan ini. Khusus tentang Walid bin Mughirah. Bayangkan dari ayat 11 sampai 30 khusus Walid. Abu Lahab aja 5 ayat 4 ayat. Tabbat siada abi lahab wa tab. 4 ayat 5 ayat. Walid bin Mughirah 32 dalam surah Al-Mudaththir 11 sampai 30. Itu berapa ayat Pak? Dihitung Pak. 40. 11 kurangi 30 kurangi 11. Puan? Berapa? 29. 19. Ulun sing ngaji supaya pian kadang ngantukan, jadi sengaja bertakon. Bapak dan Ibu sekalian, supaya pian berapalah? Nah, jadi kadang ngantuk lagi. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ulun bacakan ayatnya sebelum ulun ceritakan Walid. Di sini disebutkan Zarni man wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda innahu faqqara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazara summa abasa wa basar summa adbar wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar in hadza illa qaulul bashar sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubki wa la tadhar lawahatu lil bashar 'alaiha 19. Artinya Pak, biarkan aku, kata Allah, yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri menciptakannya. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah, anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku berikan baginya kelapangan, hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya, tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut, kemudian berpaling dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari, ini hanyalah perkataan manusia. Kelak aku akan masukkannya ke dalam neraka syakor. Dan ayat selanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa Allah menyebutkan Zarni wa man khalaqtu wahida? Terjemahannya apalah? Biarkan aku yang menindak karena aku menciptakannya sendirian. Biarkan aku yang bertindak terhadap Walid nih. Kada usah Nabi.
Aku langsung, ujar Allah. Allah langsung menindak Walid. Jadi amun pian melihat orang nang bepada hendak minta hapusakan 300 tuh. Ini alahan pada Walid lagi. Ya Allah, ujur orang Banjar tuh limpat. Liwar tuh nang dipakai itu lempar. Oh itu selawar. Itu selawar. Itu ulun doakan ya, Bay, supaya Allah nang langsung menindak orang tuh. Kadusah pian, kadusah. Allah langsung. Seperti yang Allah sebutkan, siapa yang bayangkan, Walid mengatakan Al-Quran ini adalah qaulul bashar, perkataan manusia. Ini adalah sihrul yu'san, sihir yang dipelajari, yang turun temurun. Allah mengatakan, zarni, biarkan aku menindaknya. Ulun jelaskan sedikit. Ini kan ceritanya begini, Pak. Darun Nadwa, nih mungkin pernah dengar cerita, tapi akan ulun ceritakan sedikit. Darun Nadwa itu adalah kumpulan pertemuan elit kafir Quraisy, pertemuan mereka. Di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah dan Walid. Dan Walid adalah elit di antara elit. Abu Jahal kada ada apa-apanya. Abu Lahab kada ada apa-apanya. Wah, kada ada apa-apanya. Cerdas, pintar, kaya, berwibawa, nasab terbaik. Nah, apalagi amun Walid sudah berbicara, maka semua akan terdiam. Rapatlah mereka. Ceritanya begini, Pak. Rapatlah mereka. Kata dia, kata Walid nih pandangannya jauh ke depan. Kata Walid, bentar lagi musim haji. Kalau Muhammad tuh musim haji belum kita selesaikan, maka dia akan mendakwahi lebih banyak orang. Orang kafir nang kartai pintar nih balah. Oh iya, bujur jua. Walid nih pintar. Dia menatap masa depan. Sebenarnya dia punya misi berhadapan dengan orang kafir. Dia punya misi. Dia sudah punya ide, tapi dia tawarkan permasalahan. Itu ciri orang pintar, Pak. Nya ada obong pender langsung, tuh kada pintar. Kalau ada orang yang menawarkan masalah, lalu akhirnya ujung-ujungnya dia memberi solusi, berarti itu adalah strategi sebelumnya yang disusunnya. Ini pian rapat nih. Kayak apa kita? Ini Walid bin Mughirah jualannya. Padahal dia sudah punya solusi. Itu Walid tuh. Jadi jangan pian sampetlah ketika ada jamaah nang rapat katanya, bagaimana pengurus ini? Walid nih. Walid abad ini. Nah, itu pintar Walid. Dia tanya kepada orang kafir, gimana nih? Musim haji akan bentar lagi tiba. Gimana kita? Lalu kafir Quraisy, kita kayak apa? Bunuhnya kah? Wah, orang bodoh itu adalah langsung menumpahkan masalah. Bunuh aja kah? Kalau misalkan kita, Aisyah, dia keluarga kita. Wah, mantah. Ujar Walid, kan dia keluarga kita. Memang keluarga mereka Nabi Muhammad dari kalangan bangsa Quraisy. Disambungnya pala. Ya kan, lu lantar sampai. Sampai di mana tadi, Pak? Keluarga. Supaya pian kada guringan sing aja lu betako. Ini keluarga kita. Gimana?
Masalah kita kan apa yang diucapkannya. Gimana kita katakan bahwa Muhammad gila? Apa kata Walid? Semua orang tahu dia tidak gila. Gimana kau katakan gila? Sebuting sudah mentah. Sukung long suara. Katakan dia kena penyakit. Kata Walid, kita tahu dia sadar. Lalu mereka berkata, bagaimana Walid baiknya? Ini pas unjunannya nang matuk haruan pas. Gimana Walid? Kau kan pembesar kami. Gimana masalah nih? Kata Walid, biar aku yang mengurusnya. Jadi di Darun Nadwa tuh di bawahnya semuanya. Biarkan aku mengurusnya. Pergi. Kami bersepakat untuk mengutus kau Walid. Karena kau pembesar kami. Karena kau paling pintar. Paling ahli semuanya. Makanya orang Arab Pak menggelari siapa namanya? Walid nih adalah wahid. Makanya Allah menyindir, zarni wa ma khalaqtu wahida. Padahal terjemahannya adalah biarkan aku yang menindak sendirian karena aku telah menciptakannya sendirian. Tapi maksudnya wahid itu adalah Allah yang wahid menindak yang wahid. Itu maksud ayatnya. Karena terkena di kalangan orang Arab, dia adalah wahid, satu-satunya orang Arab. Kenapa satu-satunya orang Arab? Dia adalah orang yang pertama kali merobohkan Ka'bah dengan palunya. Jadi Ka'bah itu saat itu kena banjir, ada peperangan, mau roboh, nggak ada yang berani merobohkan. Karena takut mereka terngiang burung ababil. Jangan-jangan menyentuh Ka'bah, burung ababil datang. Ujar Walid bin Mughirah, tunggu aku. Hei kafir Quraisy. Bukan kafir, itu orang Islam mengatakan kafir Quraisy. Hei bangsa Quraisy. Kata Walid, kalian menghendaki merobohkan Ka'bah nih, hendak membangun lagi kan? Ya, kami ingin membangun lagi. Kalau kalian ingin kebaikan, maka Allah tidak murka kepada kalian. Ambilkan aku palu. Dia ambil, dia manjat ke atas. Dia berkata, ya Allah. Dia kan percaya Tuhan Pak. Dia percaya Allah. Tapi masih menyembah berhala. Ya Allah, pemilik Ka'bah nih, aku cuma menghendaki kebaikan dan kau tidak murka dengan kebaikan. Dia palu. Dar. Setelah memalu, ditunggu. Nih burung ababil datang kan nih. Kada datang. Lalu berbondong-bondonglah orang Arab memahat. Dibangunlah kembali Ka'bah. Itu Walid. Kiswah, ini pian ada lihat Ka'bah. Kain. Siapa yang pertama kali mengiswahnya dengan biaya dia sendiri? Namanya Walid bin Mughirah. Dia adalah wahid, satu-satunya orang Arab. Dia dikenal sebagai wahid, dia sebagai Raihana. Raihana itu perhiasan orang Quraisy, keperkasaan orang Quraisy. Dia adalah Walid bin Mughirah. Makanya ulun katakan Abu Jahal mengikat sepatunya gini kada sampai masih. Ibaratnya dah Walid. Datang dia kepada Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW membacakan surah Fussilat. Kagum. Pulang. Lalu dia katakan, itulah yang sering katakan. Kata Walid, itu bukan perkataan manusia. Itu manis. Dia katakan di Darun Nadwa. Abu Jahal tidak dengar. Kata Walid, itu perkataan luar biasa. Bulik Walid. Datang Abu Jahal di Darun Nadwa. Lalu kata-kata mereka, Walid sudah menyebelah. Pemimpin kita
Wahidah itu sudah menyebelah. Kata Abu Jahal, ini tidak bisa dibiarkan. Dia datang. Paman, bukalah. Apa Abu Jahal? Bukan Abu Jahal, ini kan gelar orang Islam kepada Abu Jahal. Namanya adalah Amru bin Hisham. Ada apa keponakan? Aku dengar kabar kau mengatakan yang baik tentang yang diucapkan Muhammad. Bagaimana? Kata Walid, aku adalah ahli syair. Aku tahu kualitas. Dia bukan perkataan manusia, dia manis. Abu Jahal sudah, wah petaka nih. Lalu dia menyusun siasat lawan pamannya. Wahai paman, bagaimana sekiranya kami kumpulkan harta untuk diberikan kepada kau? Hei, kebunku dari Mekah sampai Taif, yang paling kaya aku, terus kamu kasih? No, Abu Jahal, enggak sepadan. Harta yang dikumpulkan dengan orang Quraisy enggak sepadan dengan kekayaanku satu orang. Wah, sugih banget. Pian tahu, saking dermawannya. Jadi Walid ini mecal Pak, limpat liwar kafir Quraisy, tapi dia punya satu sifat, dermawan. Jadi amun pian sudah kafir, pelit, itu alahan pada Walid lagi. Walid aja, orang Arab tuh Pak, walaupun dia membenci Nabi dan lain sebagainya, dia punya satu sifat, dia dermawan. Makanya ketujuilah orang Arab Pak. Ayum bahkan. Ini bukan rasis Pak. Ulun kan udah apa? Ketujuilah orang Arab. Nah, khususnya ibu-ibu lah. Nang bisi anak nang masih remaja, nah ketujuilah orang Arab. Paham tak maksud ulun tak? Ulun lanjutkan. Sampai di mana tadi Pak? Ulun kalau soal menikah lagi tuh kada ingat lagi nang lain Pak. Gimana? Dermawan. Nah, dermawan. Itu hasil kebun tuh Pak. Untuk menafkahi orang nang musim haji. Itu sendirian Walid sanggup. Wah, hendak minum. Hendak makan. Bahkan dalam satu hari musim haji, dia sanggup menyembelih 20 ekor unta. Satu hari. Kita sebuting aja kurban setahun. Itu mungkin berbagi-bagi 7. Amba. Ya Allah. Walid 20 ikung sehari. Kita paling nong sapi gono setahun. Ada 20 menyebar kemana-mana setahun sekali. Walid setiap hari kalau musim haji. Makanya gelarnya Wahid. Abu Jahal menawari harta. Aku jambari orang banyak. Ikam anak bari aku. Bekaca ikam Abu Jahal. Bekaca. Ujar Walid nih. Lalu apa selanjutnya Pak? Abu Jahal punya siasat. Kau ini kan pembesar kami. Kekalahan orang. Nih minta maaf lah. Nih mudah-mudahan pian jangan kini. Kekalahan orang berkuasa lawan kekalahan orang berharta sebuting aja Pak. Ambung behimat. Aida. Kekalahan orang berilmu itu bertiga dah. Berkuasa, berilmu, berharta. Ambung aja. Nyamannya hidup pian. Pintarnya pian. Kayak sembujuri kopiah ya. Orang berkuasa kah? Wah, zaman pian lah nyaman. Tahu tak? Jadi pian pintar-pintar lah. Amun jadi rakyat berpintar, ambung ja. Ini keliwantan ambung biasanya mendabuk. Mendabuk tuh apa bahasa Indonesianya Pak?
Tahampas tuh ya mendabuk. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Diambung Abu Jahal. Kau kan pembesar kami. Coba pian bayangkan, pamanku. Kalau sekiranya orang yang telah mengidolakan pian nih, orang yang mengikuti pian nih, membelakangi pian dan kecewa dengan pian, bagaimana? Oh, tunggu, aku berpikir. Wah. Bulik Abu Jahal. Kata Abu Jahal, sudah masuk pikiranku. Jadi ada orang nih sugih berkuasa, ada nang tukang ambungi, itu Abu Jahal. Hah? Abu Jahal, banyak sekali Abu Jahal. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati. Nah, makanya diceritakan dalam Al-Quran. Apa ceritanya? Lalu dia apa? Nih ulun bacakanlah. Ayat 18. Innahu fakkar wa qaddar. Dia memikirkan dan menetapkan. Berpikir. Seharian siapa namanya? Walid bin Mughirah pikir. Apa yang harus aku lakukan? Satu, mengingkari Muhammad sementara aku menyukai apa yang dibicarakannya. Yang kedua, aku ditinggalkan kaumku. Kemana? Oke. Dia datang ke Darun Nadwa, kumpul. Abu Jahal sudah sumringah. Pamanku sudah aku siasati. Datanglah Walid. Lalu Walid berkata, dia sebenarnya cemberut, Pak. Dia tidak menyukai perkataan. Makanya Al-Quran menyebutkan, summa kutila kaifa qaddar summa nazara. Dia berpikir panjang. Summa abasa wa basar. Dia cemberut sebenarnya. Dia tidak menyukai apa yang diputuskannya sendiri. Dia cemberut, Pak. Dia datang ke Darun Nadwa, dia dengan cemberut. Masam Muhammad. Lalu dia summa adbaro wa kabbar. Kemudian dia apa? Dia berwajah masam dan cemberut, dan kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Setelah cemberut, dia melihat kafir orang-orang Quraisy nih. Oh, aku adalah pemimpin mereka. Lalu dia kata, inna hada illa sihru yu'sar. Ini adalah sihir. Qaulul basar, dan perkataan Muhammad atau perkataan sebelumnya. Abu Jahal. Abu Jahal. Yang paling bahaya sebujurnya Pak Abu Jahal daripada Walid nih. Nang tukang kipasi nih Abu Jahal. Padahal Walid tuh, coba Al-Quran menyebutkan, cemberut sudah. Dia tidak suka dengan keputusannya. Tapi karena Abu Jahal. Dia namun kaitakan sorongan aja ke lain-lain lah. Jangan lawan ulun nih, jangan. Lalu Allah menganjarkannya dengan apa? Sauslihi saqar. Maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir apalah? Ini ulun minta nih terakhir. Bagaimana matinya Walid? Walid ini 3 bulan setelah Nabi hijrah, dia meninggal. Dia meninggal, Pak. Dia meninggal. Meninggalnya pengen tahu kenapa? Hah? Ada nang tahu ulun bari teh kuping itu. Hah? Puan? Kopi sianida. Oh, kena COVID. Jangan, Pak. Masih banyak orang-orang soleh juga meninggal karena itu. Satu ketika, pian tahu baca surah Al-Hijr, di dalam surah terakhirnya itu ada fasda, tinggalkanlah orang-orang musyrik ini. Itu ceritanya orang-orang musyrik itu menghina Nabi, termasuk Walid bin Mughirah.
Lalu datanglah Jibril. Itu diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Datanglah Jibril. Lalu Jibril mengabarkan kepada penghina-penghina Nabi itu dengan gambaran kematian mereka. Pian tahu Walid bin Mughirah ini? Walid bin Mughirah matinya dalam riwayat diceritakan tercucuk tuh apa bahasa Indonesianya? Tertusuk. Nih kelawasan di Banjar dulu. Tertusuk anak panah di batis. Tambus, bangkak. Tapi kau berjalan lagi. Hah? Meninggal kada lawas. 95 tahun lebih umurnya. Dan anak-anaknya 3 orang yang masuk Islam. Pertama Khalid bin Walid, yang kedua adalah Walid bin Walid, yang ketiga adalah Hisham bin Walid. 7 anaknya yang lain ikut ayahnya. Makanya ketika perang Badar, pian tahu ketika perang Badar, orang kafir Quraisy itu ternyata punya 70 kuda. 70 kuda. Waktu berperang. 30-nya ampun Walid bin Mughirah. Membawa emas, unta, 200 untanya ampun Walid lawan keluarganya. Ini limpat sugihnya. Tapi apa? Tercucuk aja matinya. Jadi pian namun tercucuk paku, hati-hatilah. Kalau pindah jadi Walid. Tapi Allah menghinakan. Zarni, iya kan kada dibunuh kan? Perang, kada perang. Abu Jahal mati kan? Perang. Umayyah bin Khalaf mati perang. Walid tercucuk. Namrud diigut nyamuk. Hah? Tiap-tiap ya. Jadi amun Allah sudah mengatakan zarni, urusan Allah. Kita cuma menyerahkan. Jadi ulun berdoa lawan Allah, diamini pian-pian. Nang medahakan 300 dihapus tuh. Allah kita serahkan lawan Allah. Kayak apakah? Karena Allah pernah berfirman tentang Walid, zarni wa ma khalaqtu wahid. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat iblis, sifat Walid dan lain sebagainya, apalagi sifat Abu Jahal. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ni pian ni dan ulun semuanya keluarga tipe-tipe Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengumpulkan kita dan keluarga kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.